Oke, kembali lagi bersama saya Florensana Cice, NIM 19104170009. Kelas Pagi C, Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang strategi pemasaran internasional. Nah, materi ini kita bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatannya melewati batas-batas lebih dari satu negara atau ruang lingkup domestik. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, dan jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Bagian yang kedua yaitu perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional. Yang pertama, perusahaan eksportir. Yang kedua, perusahaan importir. Yang ketiga, perusahaan multinasional. Nah, pada bagian yang ketiga yaitu perbedaan manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, menggunakan cara perekonomian terencana untuk memberikan kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sedangkan di luar negeri, mengembangkan budaya organisasi dan tradisional maupun budaya perekonomian pasar yang kompetitif dan adanya sistem manajemen paralel, yaitu sistem administrasi dan struktur kepemimpinan internal yang melibatkan orang-orang yang di lingkungan Partai Komunis, yang disebut sistem dua kendali. Bagian yang keempat yaitu tahap menjadi pemasaran internasional. Untuk menjadi perusahaan internasional tidak langsung terjadi begitu saja, melainkan beberapa tahap yaitu yang pertama, no foreign marketing, yang kedua, infrequent foreign marketing, yang ketiga, regular foreign marketing, yang keempat, global marketing operation. Nah, materi yang ke bagian 5 yaitu langkah strategis memasuki pasar internasional. Yang pertama, analisis lingkungan internasional. Yang kedua, sasaran pasar internasional. Yang ketiga, program pemasaran. Yang keempat, organisasi pemasaran. Yang kelima, evaluasi dan pengadilan. Materi yang keenam yaitu lingkungan internasional. Nah, materi ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, sistem ekonomi perdagangan internasional. Kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. WWW-Rostov membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap berkondisi untuk tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi masa tinggi. Bagian yang kedua yaitu sistem perdagangan internasional. Sistem perdagangan antar negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, perbedaan tarif maupun non-tarif, barrier, kuota, embargo, pengendalian nilai tukar regresi atau kebijakan nasional dan juga asosiasi negara antar wilayah pendidikan tertentu. Bagian yang ketiga yaitu politik dan hukum internasional. Masing-masing negara berbeda keadaan politik dan dasar hukum yang dianutnya. Politik suatu negara dicerminkan oleh suatu pemerintahan dan sistem partai. Politiknya pemerintahan suatu negara dibedakan antara sistem parlementer dan absolut. Sistem kepartaian dibedakan antara sistem 2 partai, multipartai, 1 partai atau 1 partai dominan. Risiko politik dapat digolongkan menjadi yang pertama, risiko kepemilikan. Yang kedua, menyangkut kehidupan dan kekayaan perusahaan. Yang ketiga, risiko operasional. Yang keempat, berkaitan dengan lancar usaha. Yang kelima, risiko pengalihan. Yang keenam, berkaitan dengan risiko pelarian modal. Materi yang ketujuh yaitu strategi memasuki pasar internasional.
Pilihan strategis yang dapat dipilih untuk memasuki pasar internasional adalah: yang pertama, ekspor, pasif maupun aktif; yang kedua, licensing; yang ketiga, joint venture; yang keempat, direct investments. Oke, sekian materi pada kali ini yang mengenai strategi pemasaran internasional.